Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden RI Joko Widodo memimpin upacara peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-63 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung di Jakarta. Hari Bakti Adiaksa mengangkat tema penegakan hukum yang tegas dan humanis mengawal pembangunan nasional. Dalam sambutannya, Presiden mengucapkan selamat Hari Bakti Adiaksa ke-63 kepada seluruh keluarga besar Kejaksaan RI. Presiden menyampaikan bahwa bakti seluruh insan adiaksa sangat dibutuhkan rakyat Indonesia, yakni bakti menegakkan hukum, bakti menjunjung keadilan, dan bakti untuk kemajuan Indonesia. Presiden menyampaikan kewenangan kejaksaan sangat besar yang meliputi penyidikan, penuntutan, perampasan, dan pengembalian aset dan kewenangan lainnya. Oleh karenanya, kewenangan besar itu harus dimanfaatkan secara benar, profesional, dan tanggung jawab. Selanjutnya, Presiden menyampaikan rasa senangnya atas kepercayaan publik terhadap kejaksaan yang terus mengalami peningkatan. Merujuk salah satu lembaga survei pada Agustus 2022 di angka 75,3%, dan di Juli 2023 tingkat kepercayaan publik terhadap kejaksaan mencapai 81,2%. Presiden berpesan bahwa kepercayaan masyarakat harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan kinerja semakin baik, melalui kerja-kerja sistematis dan terlembaga, serta melakukan transformasi terencana dan komprehensif dari pusat ke daerah. Presiden juga mengapresiasi kerja keras dan kinerja kejaksaan dalam pengembalian kerugian negara yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Presiden RI berharap kejaksaan mampu terus meningkatkan kinerjanya dan memperoleh kepercayaan masyarakat yang tinggi. Selain itu, Presiden berpesan untuk terus meningkatkan efektivitas kerja, digitalisasi, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, mempermudah akses masyarakat pada pelayanan hukum, meningkatkan keterbukaan informasi serta responsif menangani laporan-laporan masyarakat. Selanjutnya, Presiden menyampaikan peran jaksa sebagai pengacara negara sangat penting untuk melindungi kepentingan negara, mencegah penyalahgunaan keuangan negara, mempertahankan dan mengembalikan aset negara, termasuk menyelesaikan sengketa tanah negara dan sengketa perdagangan internasional. Menutup sambutannya, Presiden menuturkan bahwa amanat yang disampaikannya tidak hanya berlaku untuk aparat kejaksaan, namun juga untuk seluruh aparat penegak hukum lainnya termasuk Kepolisian Negara RI, KPK, pengawas, dan auditor pada tingkat pusat dan daerah. Pertama-tama, kepada seluruh keluarga besar Kejaksaan Republik Indonesia, dimanapun Bapak Ibu sedang bertugas, saya menyampaikan selamat Hari Bakti Adiaksa yang ke-63. Bakti Bapak Ibu sangat dibutuhkan rakyat Indonesia. Bakti untuk menegakkan hukum, bakti untuk menjunjung keadilan, bakti untuk kemajuan Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita tahu kewenangan kejaksaan itu sangat besar. Sekali lagi, kewenangan kejaksaan itu sangat besar. Kewenangan penyidikan, kewenangan penuntutan, kewenangan perampasan dan pengembalian aset, dan masih ada kewenangan-kewenangan lainnya. Kewenangan besar itu harus dimanfaatkan secara benar, harus dimanfaatkan secara profesional dan secara bertanggung jawab. Saya senang trust terhadap kejaksaan, kepercayaan publik terhadap kejaksaan terus meningkat. Merujuk pada salah satu lembaga survei di Agustus tahun 2022, tingkat kepercayaan publik terhadap kejaksaan sebesar 75,3%. Itu tahun 2022 bulan Agustus. Sekarang di Juli 2023, tingkat kepercayaan publik terhadap kejaksaan mencapai 81,2%. Ini sangat tinggi. Ini angka tertinggi dalam kurun 9 tahun terakhir. Saya ingin mengucapkan selamat. Namun
hati-hati. Namun hati-hati. Mempertahankan, meningkatkan kepercayaan masyarakat itu tidak gampang. Jangan cepat berpuas diri. Kepercayaan masyarakat ini harus dipertahankan. Kepercayaan masyarakat ini harus ditingkatkan. Dan kepercayaan publik ini harus dipertahankan serta diperbaiki dengan kinerja yang semakin baik, dengan kerja-kerja yang sistematis dan terlembaga, dengan melakukan transformasi yang terencana, yang komprehensif dari pusat sampai ke daerah. Aparat yang bersih dan akuntabel itu wajib. Perbaiki terus akuntabilitas aparat dan perbaiki terus pelayanan kepada masyarakat. Jangan ada lagi aparat kejaksaan. Meskipun saya tahu ini oknum yang mempermainkan hukum, yang menitip rekanan proyek, yang menitip barang impor, dan berbagai tindakan tidak terpuji lainnya. Meskipun sekali lagi saya tahu ini oknum. Dan pesan saya ini juga bukan hanya berlaku untuk aparat kejaksaan, tetapi untuk semua aparat penegak hukum kita, termasuk Polri, KPK, termasuk pula pengawas dan auditor baik di tingkat pusat maupun di daerah. Hadir dalam upacara yaitu Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Ketua Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Purna Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, Hendraman Supanji, HM Prasetyo, Purna Wakil Jaksa Agung Darmono, dan Ketua KBP Nur Rahmat. Tim Eljan Media melaporkan.